Leclerc, Leclerc di dinding, diam di endorse. Oke, sebenarnya gue mencoba nahan diri untuk bahas ini karena beliau satu ini beruntung ada double header. Kalau enggak, setelah race Monaco kemarin udah gue sikat habis-habisan. Di Spanyol punya chance untuk redemption, malah disia-siakan lagi. Aduh. Dan ya, gue membicarakan soal Charles Leclerc. Dan hari ini akan menjadi hari perujakan cingur Charles Leclerc. Dan gue akan jujur-jujuran soal dia. Jadi skuy ngopi dulu nyantai sebelum kafein gue aktif nih. Oke, udah aktif nih ya. Charles mengawali 2026 dengan baik dan konsisten seperti biasa memaksimalkan performa mobilnya yang dimana second best lah, at best. Doi meraih podium di 2 dari 3 race pertama, dan di Miami sebenarnya bisa aja Doi podium kalau bukan karena Charles Leclerc diri. Untung aja nggak DNF dan masih diberi kesempatan untuk finish di posisi ke-8. Nah di Kanada, oke lah bukan weekend yang bagus dan dia juga struggling sepanjang weekend. Dibala di Monaco, track dimana dia kalau waras aja, nggak ada lawan dia di sini. Jujur nih gue. Ya, kalian dengar itu dengan sesama kan? Charles Leclerc harus kita akui, mau sejelek apapun rekornya di Monaco, dia tuh emang bagus banget sebenarnya di sini, dan buktinya Doi meraih 3 pole dan 2 pole itu pun diraih di musim dimana mobilnya bukan yang tercepat di musim itu. Kalau yang 2022 ya paling kenceng saat itu sebelum TD39 menyerang ya. Jadi selagi dia waras dan Ferrari juga waras, Charles Leclerc dan Monaco itu emang match made in heaven banget. Tapi ya ujung-ujungnya malah seringnya made in hell. Dan itu termasuk di tahun ini. Udah mobil Ferrari harusnya cocok di sirkuit ini dan paling jelek front row lah setidaknya ya. Malah mengkapitalisasikan diri ke tembok dan membuatnya harus start di posisi keempat. Asli cuy, gue bete banget liatnya. Padahal gue bukan tifosi nih, bete jujur nih. Asli mutah, gemes banget pasti. Karena ini udah keseringan banget ya dibuat kesalahan seperti ini. Dan di race harusnya podium sudah bisa diraih, tapi Doi malah melihat sosok hitam itu dan akhirnya crash. Oke lah, ini gue nggak sepenuhnya bisa menyalahkan dia karena aspal di tikungan dia crash kemarin emang agak rada-rada kayak jalan tol Tangerang-Jakarta. Tapi ya itu dia, kalau misalkan dianya lagi nggak waras atau timnya juga nggak waras atau Monaco-nya juga nggak waras, ya ini yang terjadi. Tapi bang, kata Tokoha, dia juga mengeluhkan soal brakes-nya. Nah iya bener, dan ya siapa sangka rivalitas dia musim ini bukan dengan Mercy atau Max ataupun McLaren, tapi dengan rem Brembo itu, yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk pindah ke settingan rem buatan Lewis Hamilton. Dan di Spanyol sama nih dengan beberapa update Ferrari, seketika memiliki mobil yang kompetitif di track di mana Mercedes itu bakal kuat banget di lurusan dan juga tire deck. Tapi Charles Leclerc, lagi-lagi setelah semua itu pun dikasih ke dia, mau dia cicak-cicak di dinding dan nubruk lagi di qualifying. Aduh, pusing gua. Parahnya kali ini dia belum set lap time di Q3, membuatnya dia harus start dari posisi ke-10. Aduh, ya untungnya kali ini dia bisa nyalip di sini, tapi chance untuk menang ini jadi sulit. Udah gitu, dia harus membiarkan Lewis bergelut dengan 2 Mercedes tuh di depan sendiri. Charles sendiri mampu menjalani balapan yang solid saat itu, dengan naik beberapa posisi saat start, tapi ujung-ujungnya semua sia-sia ketika dia mengalami masalah mobil dan harus DNF. Capek ah. Masalah power steeringnya dan tumben nih Ferrari ngablu di sisi reliability. Bukan salah dia tentunya, tapi kita harus jujur aja deh. Setelah rudal break ini, Charles Leclerc balapan seolah-olah dia tuh masih di musim rookie atau ya second year-nya di F1. Padahal ini udah merupakan musim F1 ke-9-nya, dan dia merupakan salah satu veteran sekarang di grid. Usianya udah nggak muda banget lagi dan harusnya dia tuh udah lebih matang secara usia. Tapi hal-hal nggak jelas ini masih terjadi ya. Lo harus mempertanyakan apakah emang ini orang sebagus itu atau enggak sih gitu. Ya kalau menurut lo sendiri gimana nih bang? Jujur nih ya, jujur, gue tuh salah satu orang yang nge-rate dia sangat tinggi. Kalau gue bilang Max Verstappen tuh adalah pembalap terbaik di era 2020-an sekarang ya, gue akan taruh Charles Leclerc di posisi kedua. Dan sesekali bahkan dia bisa aja lebih bagus dari Max. Di 2022, dia sudah menunjukkan sedikit bahwa itu benar. Charles Leclerc itu benar-benar sekencang itu. Apalagi one lap pace-nya yang merupakan salah satu atau bahkan sekarang yang terbaik di antara pembalap lain di grid sekarang. Iya, dia dicap PDMK for a reason ya, atau kepanjangan dari pole doang menang kagak, atau bagi yang nggak tahu ya. Nah, nickname itu makin masuk akal ketika lu lihat data pole dan win dia, atau persentase pole to win dia berhasilnya berapa, dan itu juga semakin masuk akal ketika lu melihat luck-nya di beberapa race terakhir ini. Tapi, sesuai teori Saipul 2025, kenceng adalah satu hal, tapi waras adalah hal lain.
Percuma kenceng kalau lu hobi banget jadi cicak di tembok. Padahal mobil Ferrari musim ini secara sasis udah yang terbaik. Manajemen dan operasional juga lagi bagus-bagusnya. Sisa mesin aja yang ditingkatkan lewat A2 kalau bisa. Charles Leclerc-nya yang malah lagi ngablu sekarang. Gue tuh suka heran ya, kenapa sih Ferrari nggak bisa menyusun sebuah keping puzzle dalam satu musim gitu? Tiap musim kayak ada aja kepingannya yang satu hilang dan akhirnya malah berujung gagal juara dunia lagi atau menantang aja enggak gitu. Herman gue. Masih aja dibawa-bawa nama bokap gue, Herman gue. Ya intinya Charles Leclerc nggak perlu diragukan lagi lah. Pace, skill, dan talentnya itu udah nggak usah raguin lagi, kenceng banget. Tapi yang dia perlu tingkatin, itu fokusnya aja sebenarnya. Di momen-momen krusial loh, masih aja suka banget buat kesalahan yang berujung membuat weekendnya malah hancur. Gue udah sering bilang, kalau lu buat kesalahan sekecil apapun, di misalnya title fight nanti ke depannya kalau dia ada di title fight, itu bisa costly banget, dan itu terjadi di Oscar Piastri dan berbagai macam pembalap lainnya sebelum-sebelumnya gitu. Gue harap dengan kemenangan Lewis Hamilton kemarin itu bisa nambah motivasi dia. Sama ada satu hal menarik yang belakangan ini lagi dibahas ya. Charles Leclerc dikabarkan ya emang murni pure driver aja. Dia bisa kencang dan sebagainya, tapi untuk bangun atau mimpin tim, dia tuh nggak bisa. Nah ini menarik, karena kalau kita lihat dia di radio atau mungkin media lah ya, Charles Leclerc ini emang iya aja kalau soal pit stop atau strategi. Malah dia nantangnya baru pas sudah pit, kadang malah kocak gitu. Beda sama Carlos atau Lewis yang kadang berani membantah kalau strateginya tanya-tanya. Terus ada juga yang bilang, Charles Leclerc itu kayak nggak niat mau improve Ferrari nggak sih? Waduh, ini Miguel kah yang ngomong gini? Ya kalau itu hanya dia dan Tuhan aja yang tahu dah. Intinya, gue tuh melihat potensial besar di Charles Leclerc. Jadi kalau dia terus menyia-nyiakan hal ini ya sorry, gue dan mungkin kalian pun juga pasti pada kesel dan bete juga. Soalnya, udah berkali-kali kesalahan-kesalahan gak jelas ini terjadi. Dan bahkan kita udah harus mulai perbincangan bahwa mungkin masalahnya nggak selalu di Ferrari, tapi terkadang pembalapnya juga harus patut disalahkan. Soalnya nih, sorry, fans-fans ini nih kadang suka denial kalau pembalap mereka tuh buat kesalahan. Yang jelas-jelas salah mereka. Bisa-bisanya malah nyalahin tim gitu. Kalau masalah reliability atau apapun itu ya wajar lah salahin tim gitu. Kayak di Barcelona kemarin itu benar, salahin tim karena ya reliability. Cuman yang di Monaco, Miami sama Barcelona qualifying kemarin ya harus diakui dia layak disalahkan di situ. Sayang, soalnya pembalap sehebat dan sepotensial ini terbuang sia-sia karena dirinya sendiri. Emang bener kata orang-orang ya, kalau lawan tersulit itu bukan rival atau rekan tim lo tuh tim lo sendiri, tapi ya diri lo sendiri gitu. Dan oke lah, bolehlah karena kelucuan Ferrari juga sih. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? No hard feelings ya untuk fans Charles Leclerc di luar sana, tapi jujur gue emang udah bete banget sama kesalahan-kesalahan yang dibuat beliau satu ini. Jadi ya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, abangnya capek. Sama lah kayak liat mistik-mistik nih orang, capek juga. Ya, seperti biasa video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.